Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fid din, saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemukan kita kembali dalam pembahasan kitab Adab al-Alim wal Muta'allim milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih dalam bab pertama. Dan kita masuk fasal yang baru yang dibawakan oleh yang disebutkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Pembahasan baru yaitu beliau menyebutkan qala al-mu'allif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darain faslun jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama al-amilina bi ilmihim al-abrar al-muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim wa zulfa ladaihi bi jannatin na'im. Pembahasan yang lalu telah kita sebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, ya, dari ucapan dari Al-Quran, As-Sunnah, ucapan sahabat, tabi'in, dan lain-lainnya. Ya. Kata beliau rahimahullah, jami'u ma dzukir, dari yang telah lalu, semua yang telah kami sebutkan yang lalu itu, min fadlil ilmi, dari keutamaan ilmu, wa ahlihi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu para ulama, itu adalah untuk ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, bagi yang tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak termasuk dalam hal ini. Al-abrar, orang-orang yang taat kepada Allah, al-muttaqin, yang tunduk patuh, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, qasadu bihi wajhallahil karim, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan wajah Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, az-zulfa ladaihi, yang tujuannya tadi supaya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di jannatin na'im, di jannahnya. Ya, makanya Nabi berdoa tentang agar diajarkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan apa yang diilmui. La man qasada bihi a'radun dunyawiyah min jahin aw malin aw mukathara fil atba' wat talamidh. Keutamaan ini tidak akan didapat, ya, keutamaan-keutamaan ilmu yang disebutkan di awal-awal pembahasan tidak akan didapat bagi orang yang memiliki tujuan duniawi atau kedudukan. Ya, tujuannya belajar ilmu supaya dia mendapatkan tarif ketika mengisi pengajian sekian, na'udzubillah min dzalik. Atau kedudukan, saya mau belajar ilmu supaya nanti bisa mendapatkan kedudukan ini. Karena kalau tidak belajar ilmu agama, saya tidak akan bisa mendapatkan kedudukan apa misalkan. Menteri agama, na'udzubillah. Mal atau harta, atau tujuannya supaya banyak pengikut atau banyak murid. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal semakin banyak pengikut, semakin banyak orang yang kelak akan, ya, meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita sampaikan. Kan ulama-ulama terdahulu begitu berhati-hati dalam berfatwa, mereka tidak ingin, ya, membawa dosa orang-orang yang mungkin salah dalam fatwa yang dia bawakan. Faqat ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, man talabal ilm liyujariya bihil ulama aw yumariya bihil fuqaha wa yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu finnar, rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda yang maknanya barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menantang para ulama, au yumariya bihil fuqaha, atau untuk berdebat dengan ahli fikih. Ya, dia baru belajar ilmu, ya, tujuannya sudah seperti itu, untuk berdebat dengan para orang-orang berilmu. Ya, selayaknya dia mempelajari ilmu tujuannya untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu, keluarganya, ya, masyarakatnya. Tetapi ini tujuannya lain, untuk merasa lebih pintar daripada orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Wa yasrifa bihi wujuhan nas, atau tujuannya untuk menarik perhatian manusia, ya, supaya ketahuan kalau dia adalah orang berilmu. Ini saya orang berilmu.
adkhalahullahu finnar, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala la yata'allamahu illa liyusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dia ini pelajari untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pelajari untuk mendapatkan liyusiba bihi gharadun minad dunya au aradun, diriwayatkan lain. Untuk mendapatkan bagian dari dunia meskipun itu kecil. Dia belajar ilmu agama supaya bisa melamar misalkan anak gurunya. Ya. Lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, man ta'allama ilman li ghairillah au arada bihi ghaira wajhillah ta'ala falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang belajar ilmu agama untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau tujuannya adalah untuk selain mendapatkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya, orang berilmu itu keutamaannya begitu besar, tapi ketika tujuannya tidak benar, maka ancamannya juga begitu besar. Ya, sebagaimana mungkin keutamaan orang yang beramal soleh di bulan Ramadan itu begitu besar, begitu juga dosa orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan pun begitu besar. Wa anhu, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alim yaumal qiyamah falyulqa finnar fatandaliku aktabuhu fayaduru biha kama yadurul himar birroha fayutifa ahlun nar fayaquluna ma laka fayaqulu kuntu amaru bil khair wa la atihi wa anha anisyar wa atihi. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya akan didatangkan di hari kiamat orang yang berilmu. Fayulqa finnar, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabahu, maka isi perutnya itu keluar semua, ususnya keluar. Fayaduru biha kama yadurul himar birraha, maka dia diputar dengan ususnya tadi, ususnya keluar, maka ususnya diikatkan dan diputar sebagaimana keledai yang mengelilingi roha. Itu ibaratnya adalah kalau orang membuat menghaluskan tepung, ya biasanya diputar, ya seperti itu juga orang yang kelak akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keledai memutar gilingan supaya bisa halus, ya tepung tadi supaya sampai halus. Seperti itu juga orang, ya ususnya diikatkan pada satu tempat dan dia diputarkan mengelilingi orang-orang tersebut. Fayuti fa ahlan nar, dan dia akan dibuat mengelilingi penduduk neraka. Fayaquluna malak, penduduk neraka pun mengatakan, kenapa engkau kok ada di sini? Kenapa engkau disiksa dengan hal seperti ini? Fayaqulu kuntu amru bil khair wala ati. Aku memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan dan aku tidak mendatanginya. Ya, aku memerintahkan orang buat sedekah, untuk melakukan sholat, tapi aku tidak sholat, aku tidak bersedekah, aku tidak ini tidak itu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wa anha anisyar wa atihi, dan aku melarang orang dari perbuatan keburukan dan aku mendatangi perbuatan keburukan tersebut. Ya, jangan mencuri. Jangan melihat hal-hal yang haram, dia melihat, dia pun mencuri, dia mengambil hak orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Wa an Bishr radhiyallahu an, dari Bishr radhiyallahu anhu rahimahullah, auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan fayub'idaka wa takabburuhu an mahabbatihi. Ulaika qutta'at tariq ala ibadi. Bishr radhiyallahu an menyebutkan, janganlah engkau, Allah SWT mewahyukan kepada Daud alaihissalam, mengatakan, janganlah engkau menjadikan antara diriku dan dirimu, wahai Daud, ada orang-orang berilmu yang terfitnah, yang salah jalannya, yang mana ketika dia ini salah jalan, dia akan menjauhkan dirimu dan umat-umatmu dari diriku. Dia akan menjadi sombong dan akan menjauhkan kalian semua dari kecintaanku pada kalian.
ulaika qutta'ut thariq, mereka adalah para pembegal, para pencuri, para rampok dari hamba-hambaku. Ya, harusnya hamba-hambaku mendapatkan cinta dariku, tapi karena dia belajar kepada orang berilmu, tetapi tujuan orang berilmu tadi adalah kesombongan, ya, tujuannya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wa radhiyallahu an mengatakan, innama ta'allamul ilm liyuttaqa bihillah wa innama fadlu ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillah ta'ala. Sesungguhnya kita ini mempelajari ilmu ini untuk semakin bertakwa kepada Allah. Kenapa ilmu ini menjadi hal yang utama? Karena dengan ilmu innama fadlu ala ghairihi, karena keutamaan ilmu tadi di atas yang lainnya, di atas ibadah-ibadah lainnya, karena dengan berilmu kita akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah menyebutkan, fa in ikhtalla hadhil qasad wa fasadat niyatu talibihi bi an yastash'ir bihi at-tawassul ila manalid dunyawi min malin aw jahin faqad batala ajruhu wa habita amaluhu wa khasira khusranan mubina. Fa in ikhtalla, kalau seandainya rusak niat ini tadi, hadzal qasad, tujuannya ini niatnya tadi ini rusak, maka hilanglah pahala tadi. Ya, karena kenapa? Dia tadi tujuannya bi'an yastash'ir bihi tawassul ilal manalid dunyawi, tujuannya tadi untuk mendapatkan urusan dunia. Bihi yaitu bil ilm, dengan ilmu tadi dia bertujuan untuk mendapatkan urusan dunia. Min mal, tujuannya supaya dapat harta, au jahin atau kedudukan, maka faqad batala ajruhu wa habita amaluhu, pahalanya hilang dan hanguslah amalannya. Wa khasira khusranan mubina, dan dia akan mendapatkan kerugian yang benar-benar nyata. Wa qala Fudail ibn Iyad radhiyallahu an, balaghani annal fasaqah minal ulama wa min hamalatil Qur'an yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla ubadatul awthan. A'udzubillahi min dzalik. Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan, telah sampai kepadaku, yaitu maksudnya hadis riwayat dari Nabi SAW, bahwa fasaqah, yaitu orang-orang fasik dari para ulama yang fasik, ya, ulama-ulama yang mulutnya bisa dibeli dengan dunia, ulama-ulama yang tujuannya adalah duniawi, maka dia dan orang-orang penghafal Quran kelak di hari kiamat akan disiksa terlebih dahulu dibanding dengan penyembah berhala. Wa qala Hasan al-Basri radhiyallahu an uqubatul ilm mautal qalb faqila lahu ma mautul qalbi qala talabud dunya bi amalil akhirah. Hasan al-Basri rahimahullah radhiyallahu an mengatakan, balasan atau siksaan bagi orang berilmu itu adalah matinya hati. Kemudian bertanya, murid-murid beliau, apa itu matinya hati? Maka Hasan Basri rahimahullah mengatakan, matinya hati adalah dengan beramal, mencari dunia dengan mengamalkan amalan akhirat. Ya, tujuannya supaya dapat harta. Caranya apa? Mengamalkan amalan akhirat dengan menuntut ilmu. Tujuannya adalah kedudukan. Ya, kemudian dia belajar ilmu agama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati orang yang demikian adalah hati yang mati. Maka alangkah baiknya, sebagaimana orang-orang sahabat terdahulu, mereka tidak mau mendapatkan balasan-balasan duniawi atas apa-apa amalan ukhrawi yang mereka lakukan. Ketika mereka mengajarkan ilmu, sebagaimana disebutkan Imam Nafi kalau tidak salah rahimahullah, ada murid mau memberikan sesuatu kepada beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, engkau telah mempelajari ilmu Al-Quran dariku sehingga aku tidak mau menerimanya. Ibn Katsir rahimahullah, beriwayat qiraah dalam Al-Quran disebutkan demikian, bukan Imam Nafi. Beliau tidak mau menerima hadiah dari muridnya ketika ditanya, kenapa? Karena engkau belajar ilmu dari diriku. Berhati-hatinya para ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena takut akan hal-hal yang seperti ini. Oleh karenanya, maka niatkanlah ketika kita mempelajari ilmu agama dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memulai kitab hadis misalkan Sahih Muslim atau misalkan Arba'in An-Nawawi dimulai dengan kitab Innamal a'malu binniyat, hadis Innamal a'malu binniyat. Karena sebelum kita belajar ilmu agama, selanjutnya kita mengatur niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bersama-sama untuk belajar ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menambah ilmu kita dan Allah
memberikan karunia kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ilmui. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.